Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas yang berikutnya ini, yaitu yang ada di halaman 76, saya ingin menjelaskan beberapa fitur yang ada di Microsoft Excel beserta fungsinya, yaitu yang pertama Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini adalah kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum, bisa ditambah maupun dikurangi. Namun secara default terdiri dari save, undo, dan redo yang ada di bagian ini. Jadi untuk tugas aslinya Quick Access Toolbar. Masih loading Mas Yan, kita tunggu sebentar. Jadi untuk tambahan Quick Access Toolbar ini letaknya di paling atas dari sisi sebelah kiri dari title. Nah, di sini adalah Quick Access Toolbar, di mana Quick Access Toolbar ini berisi new atau dokumen baru, open atau membuka dokumen, print, kemudian ini print preview and print. Dan ini bisa kita tambahkan, misalnya mau kita tambah dengan menu sort ascending, ini bisa kita tambahkan. Sort descending bisa kita tambahkan, sehingga menunya lebih banyak. Bisa juga mencari menu tambahan yang ada di more comment. Nah, di more comment ini kita bisa menambahkan menu-menu yang lain yang sering kita butuhkan, sehingga aksesnya bisa lebih cepat. Jadi ini ada penggolongannya banyak sekali. Kalau ingin semuanya tampil, kita pilih all comment. Nah, di all comment ini kita nanti bisa memilih icon-icon yang sering kita pakai. Kalau saya biasanya sering menggunakan ini, center vertikal. Biasanya saya sering pakai itu, center vertikal. Center vertikal. Tidak ada ya. Jadi misalnya kita menambahkan center, ini kita bisa tambahkan dengan klik add, maka akan langsung bertambah. Setelah itu pilih OK. Maka menu yang kita tambahkan akan muncul di sebelah kiri, yaitu tombol center, center view content. Baiklah, untuk tugas berikutnya yaitu ribbon. Ribbon ini berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, misalnya home, insert, page layout, formula. Pada masing-masing tab berisi beberapa kelompok perintah, misalnya font, element, number. Jadi yang di sini ini adalah menu-menu ribbon. Kalau di menu ini ribbon yang dipilihkan ada di sini ya, home, insert. Nah, di sini home, insert, page layout, formula, banyak sekali. Berikutnya title, menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Jadi ini ada title di bagian atas ini yang apabila kita lihat kita bisa menunjuk, bisa ya. Saya perkecil tampilannya. Nah, di sini ini title atau judulnya berbunyi book 1. Dan biasanya kalau munculnya book 1 seperti ini berarti masih belum disimpan. Artinya ini adalah nama sementara. Apabila kita sudah menyimpan dengan nama lain, maka nama ini akan berganti dengan nama yang sudah kita buat tadi. Berikutnya name box, menampilkan lokasi atau nama sel yang dipilih. Jadi apabila kita mengklik pada salah satu sel, maka name box di sini akan muncul sel tersebut. Ya. Jadi misalnya saya klik pada sel D3, maka di sini akan berbunyi D3. Inilah yang namanya name box. Sel adalah setiap persegi panjang di dalam workbook yang merupakan persimpangan antara kolom dan baris. Jadi kalau kita klik ini, maka ini bernama sel, yaitu sel B3. Ini ya, selnya ini
Diklik sel B3. Ini adalah sel. Row atau baris. Baris adalah sekumpulan sel yang bergerak dari kiri ke kanan halaman yang diidentifikasi dengan nomor. Nah, jadi ini adalah row atau baris. Ini. Dalam menu sesungguhnya misalnya kita klik pada baris ke-10, nah ini adalah baris atau row. Kolom. Kolom adalah sekumpulan sel yang bergerak dari atas ke bawah halaman yang diidentifikasi dengan huruf. Jadi misalnya saya klik pada baris F. Nah, ini adalah kolom. Ini adalah kolom F. Jadi ini adalah sepanjang kolom F. Terus ke bawah sampai halaman terakhir. Formula bar. Lokasi untuk memasukkan atau edit data, formula, atau fungsi yang ada pada sel tertentu. Formula ini maksudnya rumus ya. Jadi yang disebut formula bar ini adalah ini. Ini adalah formula bar. Misalnya kita ketik di sini itu 5. Maka formula barnya akan berbunyi 5. Misalnya kita ketikkan rumus di sini misalnya sama dengan 5 ditambah 3. Terus kita enter, di sini munculnya 8. Tapi pada saat kita klik pada formula bar, munculnya adalah rumusnya, yaitu sama dengan 5 ditambah 3. Ini adalah formula bar. Scroll between worksheet digunakan untuk menggeser worksheet. Lebar kerja atau worksheet, atau disebut juga buku kerja atau workbook. Setiap lembar kerja memiliki satu atau lebih lembar kerja, misalnya sheet 1, sheet 2, dan seterusnya. Klik kanan untuk pilihan lainnya dan klik tab untuk beralih di antara mereka. Jadi ada scroll between worksheet. Nah, jadi ada di sini ya. Misalnya kita tambahkan sheet, tambahkan lagi sheet. Nah, ini misalnya sheetnya banyak. Ini kita bisa berpindah. Nah, ini sheet 3. Saya mau ke sheet 1, berarti diklik sheet 1. Seperti itu ya. Klik kanan untuk pilihan lainnya dan klik tab untuk beralih di antara mereka. Jadi nanti bisa dengan tab. Klik to add new worksheet. Digunakan untuk menambahkan worksheet baru. Jadi yang tadi sudah saya contohkan, misalnya di sini ada sampai sheet 3. Kita mau menambahkan, berarti tinggal klik new sheet. Maka akan muncul sheet 4. Ini kalau kita perlebar, jadinya seperti ini ya. Kita klik lagi, maka akan nambah lagi sheetnya. Ini sheet 5, ini sheet 4, ini sheet 3. Artinya sheet 1 berarti lembaran ke-1. Sheet 2 ini lembaran kedua. Misalnya kita isi 56. Sheet 3 ini kita bisa tambahkan misalnya 3. Sheet 4 ini artinya lembaran keempat lagi. Kita ketik 4. Sheet 5 kita ketik lagi 5. Ini untuk menandakan bahwa ini ada 5 lembar. Lembar pertama yaitu yang isinya ini lembaran kedua, ini lembaran ketiga, ini lembaran keempat, dan ini lembaran kelima. Normal view merupakan tampilan mode standar yang menunjukkan jumlah sel dan kolom yang tidak terbatas. Jadi normal view menunya ada di sini. Dia sekarang sedang tampilan normal view atau tampilan normal. Page layout view, tampilan ini akan membagi worksheet menjadi halaman-halaman ya. Nah, di sini apabila kita pilih page worksheet view, ini nanti tampilannya adalah seperti ini. Dia tampil per halaman-halaman. Nah, seperti ini. Ini halaman 1, terus halaman 2, dan seterusnya. Berikutnya page break view.
Pilihan untuk menampilkan overview worksheet khususnya sangat membantu ketika ditambahkan page break. Jadi ini untuk melihat page break view. Kita bisa klik untuk melihat pada tampilan-tampilan halaman apabila mau disetting page break. Ya, nanti misalnya ini disetting untuk satu halaman, maka ini akan muncul page 1. Jadi kalau kita print, ini akan muncul pada halaman 1. Untuk menampilkan tampilan normal, kita klik normal. Nah, seperti ini. Termasuk ini juga kita klik normal untuk menampilkan normal view. Scroll bar berada di bagian bawah dan bagian kanan yang berfungsi untuk menggeser tampilan ke atas, bawah, atau ke kiri, ke kanan. Jadi menunya ada di sini. Apabila kita ada di sheet 1, kita mau menggeser, berarti kita geser seperti ini, geser ke kanan, atau bisa menggeser ke kiri, atau bisa juga ke bawah, atau juga bisa ke atas. Dan apabila kita ingin cepat, kita bisa langsung klik seret. Ini bisa. Bisa juga ini kita seret langsung juga bisa. Atau misalnya kita klik langsung daerah celahnya ini. Bisa. Ini juga bisa seperti ini. Tergantung penggunaan kita.